Krisis iman, krisis kasih sayang, atau krisis apa? Kasih sayang. Oke, itu betul. Iman, oke. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat, yang utama adalah krisis identitas. Krisis identitas. Salah satu produksi film yang mengambil momen anak-anak dalam dunia saat ini krisis identitas adalah Marvel series. Coba lihat Marvel series itu. Orang lebih cocok, lebih suka, ini mereka muda, lebih suka dengan tokoh. Apalagi itu Marvel tuh, apa ada Captain America, ada apa lagi? Ada apa? Wah, mereka suka. Kenapa? Anak-anak kita sedang mencari identitas, sedang mencari jati diri. Maka dunia memulihkan dengan berbagai apa supaya orang produk laku di pasar. Maka lihat, semua produk di dunia ini orang sasaran adalah anak-anak muda, termasuk anak sekolah minggu. Maka coba lihat, menguasai ekonomi adalah orang-orang yang memahami ini anak-anak generasi Z, generasi milenial dan generasi alpha yang kita layani. Orang mesti memahami anak-anak saat ini. Maka penting gereja harus juga berbicara tentang identitas berdasarkan firman Tuhan. Walaupun kerja keras teman-teman, mungkin jangan-jangan coba ya cek. Adik-adik, siapa yang lebih adik-adik jagokan? Hulk atau Tuhan Yesus? Jangan saya bilang Hulk. Ya, hati-hati, karena itu sedang dimuridkan kepada anak. Maka yang penting ini tugas gereja, tugas kita penginjilan, ya. Nah, krisis identitas. Nah, jadi itu yang penting teman-teman yang perlu kita ketahui. Tambah sedikit tentang generasi anaknya. Bahkan juga teman-teman, ya. Kalau orang mau lihat ini berdasarkan survei market research, banyak di kenapa saat ini banyak di Indonesia medsos. Kebanyakan medsos kan itu dulunya sebagai untuk entertainment, tapi sekarang medsos sudah dijadikan jembatan. Sekarang medsos sudah dijadi pasarnya adalah juga anak-anak di situ. Dulu kan penggunaan medsos kan belum seheboh seperti saat ini. Biasakan itu cuma di kalangan Indonesia untuk entertainment. Nah, tapi sekarang sudah jadikan pasarnya itu juga adalah anak-anak. Dan pasar terbesar di Asia adalah Indonesia. Ini media sosial, baik IG, Facebook, apalagi TikTok dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah saya baca teman-teman, karena mereka membaca generasi saat ini, ternyata generasi ini apa? Generasi yang mau terlibat, generasi yang mau berpartisipasi. Makanya coba tuh lihat di IG story. Seolah sedang menemani anak-anak kita. Setiap hari orang ada story, seolah menemani perjalanan sehari-hari mereka. Nah, seperti itu. Jadi orang harus pahami juga, anak-anak saat ini bukan lupa dulu, cuma dengar, jelaskan, dengar cukup. Sekarang enggak. Mereka mau apa? Berpartisipasi. Mereka mau terlibat. Mereka tidak hanya mau mendengar, tapi mereka mau menjadi content provider. Dan ini sudah dibaca oleh medsos. Makanya coba lihat, di situ mereka dikasih ruang apa? Bisa berkomen, bisa bikin reaksi, bisa repost, dia juga bisa share, ya. Nah, kalau dia cuma pakai metode Gobadian, cuma bicara sendiri, ini saya rasa tidak akan menjawab kebutuhan anak yang ada di era digital. Bahkan coba lihat anak-anak sekarang lebih suka bermain dengan image gambar. Coba kau kasih pertanyaan bagi ini pak anak-anak, ya. Coba emoticon mana yang menggambarkan kabarmu hari ini? Ada yang senyum, sedih. Mereka lebih suka memilih gambar daripada orang mau bertanya tanpa gambar. Betul toh? Yang dari Sakobar itu anak digital native orang yang hadir saat ini, tim kreatif dari Ibu Ica. Tepuk tangan dulu. Yang orang ada hadir. Boleh berdiri? Nah, lihat apa orang? Berdiri. Nah, toh? Oke, semoga metode yang kamu disampaikan menjawab dorang kebutuhan. Silakan dulu. Kita lihat dorang. Contohnya begini, berarti betul. Kalau enggak, kita robah tuh, kita beri penjelasan. Ya, lebih kepada image, ya, anak-anak. Ya, maka marilah saat ini sebagai pemberita Injil, orang mesti connect dengan generasi anak saat ini. Mesti connect. Ya, kalau Injil empuk, nggak mau belajar ini
tinggalan Cik. Ya, tinggalan. Jadi mesti connect dengan anak-anak. Itu salah satu pendekatan memberitakan Injil. Kalau anak-anak berbahasa sama bahasa dunia gadget dan dunia lain, bangunkan ibu masuk gimana sih? Ini salah satu memahami tentang anaknya adalah penerima Injil yang akan Tuhan sampaikan. Kira ya, so pendekatan tepat, pengenalan dan pendekatan yang tepat, maka Injil mau masuk tere-tere itu Injil itu. Toh? Jangan bilang siapa ini Injil mau berkenalan langsung kamu apakah berdosa? Langsung mendoktrin. Roma 3:23 bilang semua orang berdosa telah hilang kemuliaan. Upah dosa adalah maut, mati kalau tidak membantu dosa. Waduh, langsung begitu lari ya. Pentingnya memahami tentang anak penting. Memang kamu bahas ini satu materi ini tidak cukup. Oke, lanjut keempat. Bagaimana memahami berbagai metode penginjilan? Tapi saya mau sampaikan teman-teman, banyak metode di dunia ini dan banyak juga metode KPA Sinode gunakan dalam penginjilan. Contoh, penginjilan BTK, penginjilan EKIS, kisah nyata, baru apa nih? Penginjilan Bank Boneka, visi video film dan ibadah kreatif. Ini namanya ada betul. Belum lagi penginjilan-penginjilan yang ada di dunia ini. Tapi kita mau bilang, bukan metode yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Kristus, yaitu Injil. Ya, boleh berbagai banyak metode, oke. Tapi ingat, semua harus berangkat menjadi fokus, menjadi pusat adalah Kristus. Itu teman-teman. Ya, itu. Boleh berbagai banyak metode, tapi ingat, yang menyelamatkan adalah Kristus. Lanjut teman-teman. Jadi orang bagaimana memahami berbagai metode penginjilan yang saya sudah sampaikan tadi teman-teman. Ya, kalau di EKIS ya, kemarin orang dengar itu EKIS luar biasa juga teman-teman. Itu Joshua dan Yeswa mereka berkomunikasi dan itu adalah apa? Bagian dari PI penginjilan pribadi. Oh luar biasa. Ya di situ ada berbicara tentang apa? Anugerah, manusia, Allah, Kristus dan iman. Bahkan juga ada metode yang orang pakai gunakan, ada BTK, buku tanpa kata, ya. Ini ada hitung, coba senyum, ada Cia, dia juga bagi alumni dari BTK, ya. Ada berbicara tentang apa kata BTK? Dosa, darah Yesus, dosa. Pertama dulu surga, ya, surga hidup kekal, baru warna kuning, baru warna hitam dosa, baru warna merah darah Yesus, baru putih hidup baru, dan hijau adalah bertumbuh. Ya, seperti itu. Bahkan juga ada kisah nyata. Kisah nyata ini mereka menceritakan kisah yang terjadi dalam kitab Injil, ya, yang terjadi dalam kitab Injil. Dalam perumpamaan, ya, seperti anak yang hilang, ya, tukang bangunan yang bijak dan bodoh, terus ada hamba yang tidak diampuni, baru ada perumpamaan tentang penabur. Nah, luar biasa. Ini juga bagian penginjilan. Biasa saya juga menyampaikan, ada alat peraga yang menyampaikan itu dalam setiap ibadah, menyampaikan Injil. Atau dalam setiap cerita-cerita bina anak. Nah, teman-teman, kalau biasa mengikuti penginjilan, enteng sekali, gampang sekali. Mau cerita perjanjian lama, perjanjian baru, mau tarik dari benang merah Injil, gampang sekali orang mau masuk. Mungkin dalam arti membangun, mencari cerita Injil dalam setiap cerita. Nah itu memang metode ini bagus juga, bukan metode. Ini juga harus kita pahami supaya setiap cerita itu mau cerita perjalanan baru, kita menarik benang merahnya adalah tentang Kristus di situ. Ya, enak sekali kalau teman-teman sudah bisa melakukan itu sehingga setiap pemberitaan memang sungguh akan berbicara tentang Injil. Ini ya teman-teman, itu bagian metode-metode yang kita sudah pahami. Jadi metode-metode apa teman-teman? Hal yang keempat, bagaimana kita memahami berbagai metode penginjilan. Ya teman-teman, nanti kalau mau dalami ini metode-metode ada seperti hari ini berbicara tentang metode penginjilan ibadah kreatif, ya. Demikian juga kalau mau belajar metode-metode yang saya sudah jelaskan tadi, dan
silakan apa ya? Ada komisi pelayanan anak single geming yang nanti akan mendelegasikan dan memberikan tugas kepada Pokja untuk melakukan pelayanan di sana ataupun pelatihan yang seperti itu. Jadi teman-teman orang KPA Sinode Geming yang ada teman-teman ya, silakan mau apapun hubungi kami, dan apapun yang mau tanya silakan terkait terakhir tinggal 10 menit atau 8 menit ini. Terakhir, boleh kan? Boleh, oke. Contoh mau tanya kan, so gimana tanya? Pertama, kita belajar tentang apa dulu? Pertama dulu, berita Injil. Baru apa itu Injil juga sudah. Baru kedua, memahami panggilan kita sebagai pemberita Injil. Ketiga, memahami penerima Injil. Keempat apa? Mengenal metode penginjilan yang ada. Kelima, yang terakhir adalah apa ini? Di slide sudah tulis? Proses, ya, proses. Oke, saya tadi banyak sudah berbicara proses, tapi yang penting saya menyampaikan di bagian akhir ini adalah tentang kerangka Injil. Nah ini teman-teman mesti perlu tahu kerangka Injil yang saya ambil dalam tulisan dari ini seorang yang luar biasa, penulis buku kekristenan berbicara penginjilan. Dia saya rekomendasikan kepada teman banyak buku ini, yang itu adalah John Stott. Ya, John Stott. Penting teman, ini boleh dapat, sudah dijual, sudah ada bahasa Indonesianya di Gramedia, ada di toko buku Immanuel, dimanapun bisa dapat. Dia berbicara tentang penginjilan, tapi ini menjadi kerangka Injil. Mau metode apapun tak mau terlepas dari 5 kerangka yang dia sebutkan. Pertama, tentang peristiwa, 2 peristiwa. Dia selalu beri 2 peristiwa Injil, 2 saksi Injil, 2 peneguhan Injil, 2 janji Injil, 2 tuntutan Injil. Nah, pertama peristiwa Injil, yaitu kematian dan kebangkitan. Bukan berarti kelahiran tak penting atau pengajaran lainnya, enggak. Tapi inilah yang membedakan dengan agama-agama yang lain. Betul lahir, ya, betul mati, tapi belum tentu bangkit. Para Nabi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, dia mati dan bangkit. Nah, ini suatu peristiwa Injil yang sampaikan kepada anak-anak. Jadi orang boleh ambil 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5 tadi. Baru juga jangan lupa bisa di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 3 sampai 24. Ayat 24 dalam Kisah Para Rasul 2, tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin dia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Kedua, ya, apa-apa yang secepat, yang penting mencatat. 2 saksi Injil berdasarkan Alkitab. Pertama dalam perjanjian, kedua adalah dalam perjanjian baru. Ya teman-teman, itu nubuatan janji kedatangan Mesias. Nah, itu teman-teman, saksi Injil itu, dan digenapi di perjanjian baru. Ya, digenapi dalam perjanjian baru. Seperti juga yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya, bahkan di Kisah Para Rasul 3 ayat 13, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu, tapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi teman-teman, kedua ini tadi, pertama apa teman-teman? Saksi peristiwa, 2 peristiwa Injil, baru 2 saksi Injil. Dan 2 saksi Injil ini adalah dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Injil ini diteguhkan di dalam firman Tuhan. Dalam firman Tuhan itu adalah Alkitab, dan itu adalah sumber peneguhan janji, yaitu dua peneguhan Injil atau 2 peneguhan Injil. Apa teman-teman? Pertama, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah Juru Selamat. Ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi teman-teman, Yesus adalah
Tuhan dan Juru Selamat. Memang itu bagian dua, tapi itu adalah satu, tidak bisa kita pisahkan. Ya teman, boleh tak? Boleh dipahami? Yesus satunya Tuhan. Kalau lihat itu tadi survei, toh apa tuh survei katakan tadi? Coba saya balik itu survei. Dan bilang apa tadi? 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap semua agama di dunia menyembah Tuhan yang sama. Berarti belum mengenal Injil. Beda trompet Tuhan Yesus, ya. Dan dia adalah sebagai Juru Selamat, satu-satunya Juru Selamat dunia. Nah, ada bukan Captain America, apalagi bukan Biro Sabre. Nah, ini memberi berita Injil kepada anak-anak. Oke, lanjut ulang di 2 Injil tadi, penungguan Injil. Oke, lanjut teman-teman. Tempat 2 janji Injil, yaitu pengampunan dosa dan Roh Kudus. Pengampunan dosa dan Roh Kudus. Oke teman-teman ya, orang kalau semua tantang ini anak-anak mau terima Yesus, dia juga harus terlebih dahulu apa? Mengakui dia sebagai orang yang berdosa dan mengakui dosanya dan minta ampun. Ketika dia dosanya diampuni, disitulah ketika dia mengundang Yesus untuk tinggal dia di dalam hati dia dan menjadi apa? Dan Yesus dia mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di saat itu juga apa? Dia dimeteraikan Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang apa? Roh Kudusnya yang tinggal di dalam hati setiap anak dan kita yang percaya kepada setiap mati dan bangkit, maka Roh Kudus yang akan memimpin dan membimbing menuntun hidup kita. Roh Kudus menuntun anak sebelumnya dia mau baca Alkitab, dia baca Alkitab. Sebelumnya dia tidak mau berdoa, dia berdoa. Sebelumnya dia tidak mau muji Tuhan, dia muji Tuhan. Sebelumnya dia malas beribadah, dia rajin beribadah. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena itu adalah janji di Injil. Yang terakhir, 2 pasang terakhir yaitu tuntutan Injil. Tuntutan Injil apa teman-teman tertulis itu? Bertobat dan beriman kepada Kristus. Jangan jadi KTP. Kristen KTP. Ya, Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Makanya orang revisi guru sekolah minggu yang terpanggil bertobat dan terampil. Jadi jangan jadi Kristen KTP. Kristen tanpa K, Kristen T tanpa P apa? Pertobatan. Ya, jangan hari ini bertobat, besok bikin pulang. Tuhan murka, Tuhan marah kalau kita mau main-mainkan ini Roh Kudus. Ya. Jadi jadilah sungguh guru sekolah minggu yang bertobat. Ya. Oke, jadi tadi terakhir apa? Dua apa? 2 tuntutan Injil, bertobat dan apa? Dan apa? Beriman. 5, saya rasa 5 hal ini untuk Michael sudah sampaikan semua. Ya, tapi kita mau ingat, mari kita membawa anak mengenal dan menerima Yesus sebagai Juru Selamat, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu terpegol dalam penginjilan. Dan jangan lupa tunaikanlah tugas untuk memberitakan Injil, karena akan tiba malam tidak bisa kita lakukan. Ya, tunaikanlah teman-teman. Dan jangan lupa kunci dari penginjilan adalah DOA, doa. Apa ya? Doa kunci penginjilan. Dan jangan lupa ucapkan itu perlengkapan rohani. Kalau orang beruntungan sudah kamu bahas lagi itu udah tambah karena soal bisa. Jadi doa adalah kunci penginjilan. Karena penginjilan hanya kuasa Allah. Penginjilan itu hanya apa? Kuasa Allah, bukan trompet kuat, bukan trompet hebat. Penginjilan itu adalah kuasa Allah. Siapa yang mampu memindahkan orang dari maut, ya dari maut jadi hidup, dan dari binasa dapat hidup kekal, itu cuma kasih Bapa. Itu kuasa Injil. Jadi semangat memberitakan Injil teman-teman. Ya, jangan jadikan cuma sebagai rutinitas orang ada di sini, tapi jadikan itu adalah beban dan panggilan kita untuk
melayani Tuhan. Terakhir, ada kisah seorang tukang becak. Ya, seorang kisah tukang becak. Dia ditanya nama, siapa, tinggal di mana, dan mungkin juga dia meminta juga identitas lain termasuk nomor handphone dan lain-lain. Dan setiap orang yang diantar, setiap yang menumpang yang naik dia becak, dia catat di buku. Dan saudara-saudara, teman-teman, apa? Setelah dia meninggal, yang keluarganya mendapatkan buku hariannya. Dalam buku hariannya itu apa? Nama-nama orang dan identitas lainnya yang dia tulis, selain nama, nomor handphone, tinggal di mana. Dan di situ dia menuliskan apa? Mereka bertobat dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan apa dia lakukan? Setiap hari dia mendoakan ini orang. Dia tidak berjumpa, tapi dia selalu mendoakan ini orang. Orang-orang yang dia tulis dia doakan setiap hari. Luar biasa pekerjaan kuasa Roh Kudus Tuhan mengubahkan orang-orang yang dia doakan. Ya teman-teman, kalau mungkin kita tidak bisa menjumpai anak-anak, menjangkau anak-anak, bawa mereka dalam doa. Biasakan di rumah, ya, sebelum tidur atau sebelum beraktivitas, ucapkan ini setiap anak-anak yang kita layani, karena Roh Kudus bisa bekerja. Heran tuh lalu kita bikin ramuan anak itu, oma tuh meninggal 99 tahun, kita lihat anak-anak, cucu, cece, oh luar biasa. Ya, dipakai itu ada luar biasa. Ternyata ini oma setiap hari sampai di akhir hidup cuma yang berdoa oleh anak cucu. Sunnah ya tulis, ya so hafal, itu doa terus. Apa luar biasa. Itu jadi kesaksian. Jadi teman-teman, kalau memang kita tidak bisa untuk pergi memberitakan Injil ke daerah atau di mana, lakukan di mana kita berada, ataupun paling kecil kita berdoa. Ya, dalam arti kalau kita sudah tidak bisa untuk memberitakan di tempat lain, tapi kalau masih bisa lakukan di jemaat kita lakukan. Tapi juga kalau dalam keterbatasan, lakukan doa. Itu adalah salah satu solusi yang terbaik supaya pemberitaan Injil terus